Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah. Pernah dengar nama Yazid bin Al-Muhallab? Dia adalah lambang kemewahan, kekuasaan, dan ambisi di dinasti Umayyah. Sebaliknya, kita punya Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah kelima yang dikenal karena zuhud dan reformasi keadilannya. Apa yang terjadi ketika dua tokoh dengan ideologi yang sangat bertolak belakang ini bertemu? Ini adalah kisah tentang konflik antara harta dan keadilan di jantung kekhalifahan. Sebelum kita masuk ke konflik, mari kita kenali dulu sang jenderal. Yazid bin Al-Muhallab berasal dari klan terkemuka Bani Al-Muhallab, yang dikenal sebagai salah satu keluarga militer paling kuat di wilayah Khurasan dan Irak. Mereka kaya raya dan punya pengaruh politik yang luar biasa. Singkatnya, Yazid adalah superstar militer Umayyah, gubernur wilayah strategis, dan seorang yang terbiasa hidup mewah. Saat Umar bin Abdul Aziz naik tahta pada tahun 717 Masehi, misinya jelas: membersihkan pemerintahan dari korupsi dan ketidakadilan yang merajalela. Dan di mata Umar, Yazid bin Al-Muhallab adalah simbol masalah itu. Mengapa? Saat Yazid menjabat gubernur di Khurasan, ia dituduh melakukan penyalahgunaan dana negara dan memperkaya diri sendiri secara masif. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Yazid telah menghabiskan dana yang sangat besar untuk kepentingan pribadi dan operasi militer yang tidak disetujui, jauh melampaui batas wajar. Bagi Umar yang mendahulukan kembalinya harta negara ke Baitul Mal kas negara, Yazid adalah target utama. Peran Yazid di sini berubah dari pahlawan menjadi terdakwa utama. Umar segera memanggilnya dan memerintahkan penangkapan dan penyitaan hartanya. Ini adalah tindakan yang sangat berani. Keluarga Al-Muhallab terkenal kuat. Namun Umar tak gentar. Yazid diperintahkan untuk mengembalikan semua kekayaan yang dianggap diperoleh secara tidak sah. Ini menunjukkan bahwa di mata Khalifah Umar tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun. Bahkan jenderal terkuat sekalipun, Yazid bin Al-Muhallab, sang gubernur perkasa, kini berada dalam penjara. Tapi apakah ia mengakui kesalahannya? Tidak sepenuhnya. Yazid berargumen bahwa uang yang ia gunakan adalah untuk memperkuat kekhalifahan dan memenangkan peperangan penting, dan kemewahan adalah bagian dari image yang harus ia pertahankan untuk menjaga wibawa. Namun, Umar tidak terpengaruh oleh argumen politik. Bagi Umar, pembelanjaan yang tidak sah tetaplah korupsi. Ia menuntut bukti dan penyerahan aset. Bahkan, dalam sebuah riwayat yang terkenal, Yazid mencoba melarikan diri dengan alasan ingin berperang, tetapi Umar menolaknya. Selama masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, peran Yazid bin Al-Muhallab adalah sebagai simbol yang menunjukkan bahwa era privilege telah berakhir. Ia dijadikan contoh nyata bahwa hukum syariat harus berlaku atas semua pejabat tanpa terkecuali. Takdir seringkali bermain ironi. Pemerintahan adil Umar bin Abdul Aziz ternyata sangat singkat, hanya sekitar 2,5 tahun, dan kematian Umar pada tahun 720 Masehi secara drastis mengubah nasib Yazid bin Al-Muhallab. Segera setelah Umar wafat dan Khalifah Yazid bin Abdul Malik, bukan Yazid Al-Muhallab, naik tahta. Yazid Al-Muhallab melihat kesempatan emas. Ia berhasil melarikan diri dari penjara. Ia segera menuju ke selatan, ke wilayah yang ia kuasai sebelumnya, dan mulai mengumpulkan kekuatan. Perannya kini berubah lagi, dari tahanan menjadi pemberontak. Pelarian Yazid tidak hanya untuk mencari kebebasan, tetapi untuk melancarkan pemberontakan terbuka melawan dinasti Umayyah. Ia berhasil menguasai wilayah Basra dan Wasit di Irak, wilayah yang dulu ia kenal betul. Pemberontakannya mengancam stabilitas seluruh kekhalifahan. Namun, ambisinya terlalu besar. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan Yazid dikalahkan
Dan Yazid bin Al-Muhallab sendiri gugur di medan perang. Kisah jenderal kaya raya itu berakhir dengan pemberontakan dan kematian. Kisah Yazid bin Al-Muhallab di era Umar bin Abdul Aziz adalah cerminan abadi dari perebutan kekuasaan. Bagi Umar, Yazid adalah bukti bahwa keadilan harus diterapkan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan stabilitas politik jangka pendek. Bagi Yazid, ia adalah korban dari idealisme yang terlalu ketat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa reformasi selalu menghadapi perlawanan keras dari mereka yang berpegang teguh pada kekuasaan lama. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.